Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Bidan Yuni, saya bertugas pada pagi hari ini untuk menyampaikan mengenai adaptasi NIPAS G. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sitma. Nomor rekam medisnya bisa disebutkan Bu? Nomor 8 9 14 15. Baru saja melahirkan G. Baik Bu. Jadi di sini sebelumnya Ibu tahu nggak tentang ini NIPAS? Belum. Baik, ini silakan Bu, medianya bisa dibaca. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala depresi postpartum G. Tanda dan gejala yang mungkin akan timbul pada penderita depresi postpartum itu yang pertama itu ibu bisa merasa kecewa, sedih, ibu sering menangis, merasa gelisah dan cemas, kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan, nafsu makan menurun, kehilangan energi dan motivasi untuk melakukan sesuatu, kemudian tidak bisa tidur atau insomnia, perasaan bersalah dan putus harapan, penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, serta memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya G. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi mengenai tugas dan tanggung jawab untuk orang tua itu sendiri. Orang tua itu harus menerima keadaan anak yang sebenarnya dan tidak terus terbawa dengan khayalan dan impian yang dimilikinya tentang figuran atau figur anak idealnya. Hal ini berarti orang tua itu harus menerima G, penampilan fisik, jenis kelamin ataupun temperan dari status fisik anaknya. Nah, yang kedua itu orang tua harus yakin bahwa bayinya yang baru lahir adalah seorang pribadi yang terpisah dari diri mereka. Artinya, seseorang yang memiliki banyak kebutuhan dan memerlukan perawatan dari ibu itu sendiri G atau orang tua. Nah, yang ketiga itu orang tua juga harus bisa menguasai cara merawat bayinya Bu. Nah, hal ini termasuk aktivitas merawat bayinya, memperhatikan gerakan komunikasi yang dilakukan bayi. Nah, yang keempat itu orang tua harus menetapkan kriteria evaluasi yang baik dan dapat dipakai untuk menilai kesuksesan atau kegagalan hal-hal yang dilakukan pada bayi G. Nah, yang kelima itu atau yang terakhir itu orang tua itu di mana harus menetapkan suatu tempat bagi bayi baru lahir di dalam keluarga. Baik bayi ini merupakan yang pertama atau yang terakhir G. Semua anggota keluarga harus menyesuaikan peran mereka dalam menerima kedatangan bayi tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua itu sendiri Bu ada 4. Nah, yang pertama itu respon dan dukungan dari keluarga dan teman. Yang kedua itu hubungan dari pengalaman melahirkan terhadap harapan dan inspirasi. Yang keempat itu pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu. Nah, yang kelima itu pengaruh budaya Bu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga mengenai masa adaptasi ibu dalam masa NIPAS G. Ibu bisa sambil membaca di media yang saya berikan. Nah, jadi fase dalam masa adaptasi peran pada masa NIPAS itu ada 3 G. Yang pertama itu ada fase dependen di mana terjadi pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan. Nah, ketergantungan ibu sangat menonjol. Pada saat ini ibu mengharapkan segala kebutuhannya dapat dipenuhi oleh orang lain. Nah, fase menerima ini berlangsung selama 2-3 hari setelah melahirkan G. Ibu akan mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin dan melahirkan. Yang kedua, ibu memerlukan istirahat yang cukup agar ibu dapat menjalani masa NIPAS selanjutnya dengan baik. Nah, yang ketiga itu ibu membutuhkan nutrisi yang lebih karena biasanya selera makan ibu menjadi bertambah. Akan tetapi jika ibu kurang makan bisa mengganggu proses masa NIPASnya itu sendiri G. Baik, yang kedua itu ada fase independen G, di mana pada ibu-ibu yang mendapat perawatan yang memadai pada hari-hari pertama setelah melahirkan, maka pada hari kedua sampai keempat mulai muncul kembali keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri. Di satu sisi ibu juga membutuhkan bantuan orang lain, tetapi di sisi lain dia juga ingin melakukan aktivitasnya itu sendiri. Dengan penuh semangat
Kadang ibu itu belajar mempraktekkan cara-cara merawat bayi sendiri, menggambar kakak. Nah, yang kedua itu ada fase taking hold, di mana ibu berusaha keras untuk menguasai tentang keterampilan perawatan bayi. Misalnya menggendong, menyusui, memandikan dan memasang popok, nggih. Nggih. Baik, kemudian ada beberapa wanita yang sulit menyesuaikan diri dengan perannya sehingga memerlukan dukungan tambahan. Nah, hal ini harus sangat diperhatikan untuk apalagi ibu baru selesai nifas, kemudian itu tuh anak pertama, jadi tuh emang harus butuh banget dukungan dari sekitarnya. Seperti orang tua yang baru melahirkan untuk pertama kalinya dan belum pernah mempunyai pengalaman mengasuh anak, wanita karir, wanita yang tidak mempunyai keluarga atau teman dekat, ibu dengan anak yang sudah remaja, single parent. Jadi itu emang sangat membutuhkan dukungan. Nah, kemudian ada fase independen, di mana periode ini biasanya terjadi setelah ibunya kembali ke rumah dan sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Nah, yang ketiga itu ada pada fase mandiri atau letting go, di mana masing-masing individu mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri, namun tetap dapat menjalankan perannya masing-masing. Harus berusaha memperkuat realisasi sebagai orang dewasa menjadi unit dasar dari sebuah keluarga. Begitu, nggih. Sebelumnya apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan mungkin mengenai nifas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, baik. Sebelum mengakhiri alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bu, jika ibu perlu sesuatu, ibu bisa memanggil tenaga medis untuk keluarganya, disuruh panggil tenaga medis, nggih. Nggih. Oke, baik, Bu. Misi, Bu.